Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fazira Kamila Fauzi dengan NIM channel dan 021006. Hari ini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar dari akuntansi perpajakan. Akuntansi perpajakan adalah sebuah aktivitas pencatatan keuangan pada suatu badan usaha atau lembaga untuk mengetahui jumlah pajak yang harus dibayarkan. Dalam dunia perpajakan, akuntansi sebenarnya bukan istilah yang resmi. Istilah yang lebih tepat adalah pembukuan atau pencatatan. Tetapi karena sistem pajak yang ditetapkan oleh pemerintahan saat ini, sebuah lembaga atau badan usaha diharuskan untuk menerapkan sistem akuntansi. Pada dasarnya, baik akuntansi biasa maupun akuntansi perpajakan memiliki cara kerja yang serupa. Bedanya, jika akuntansi biasa menghasilkan laporan keuangan, maka akuntansi perpajakan menghasilkan laporan pajak. Apa pentingnya pembukuan dalam perpajakan? Pentingnya pembukuan diperlukan untuk menghitung pajak terutang dan verifikasi serta pemeriksaan dan investigasi terhadap kebenaran penghitungan jumlah utang pajak tersebut. Selain itu juga mempermudah wajib pajak dalam mengisi SPT, mempermudah perhitungan penghasilan kena pajak, penyajian informasi tentang posisi finansial dan hasil usaha untuk badan analisis atau pengambilan keputusan ekonomi perusahaan. Ada karakteristik dalam laporan keuangan, antara lain 1. Dapat dipahami, 2. Relevan, 3. Materialitas. Untuk materialitas ini, informasi dipandang material jika kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna yang diambil atas dasar laporan keuangan. Yang kemudian ada 4. Keandalan, 5. Substansi mengungguli bentuk, 6. Pertimbangan sehat, 7. Kelengkapan, 8. Dapat dibandingkan. Maksudnya dapat dibandingkan ini, pengguna laporan keuangan harus dapat membandingkan laporan keuangan entitas antar periode untuk mengidentifikasikan kecenderungan posisi dan kinerja keuangan. Ke-9. Tepat waktu. Maksudnya tepat waktu ini meliputi penyediaan informasi laporan keuangan dalam jangka waktu pengambilan keputusan. Yang ke-10 ada keseimbangan biaya dan manfaat. Fungsi akuntansi perpajakan. Secara teknis, selain berfungsi untuk mengetahui besaran pajak yang harus dibayar, wajib pajak, cabang akuntansi ini juga memiliki fungsi lain yang tidak kalah penting seperti bawah ini, yaitu sebagai dokumentasi perpajakan tahunan yang bisa dipakai untuk perbandingan dan mengetahui riwayat keuangan perusahaan. Sebagai laporan keuangan resmi yang bisa kita paparkan saat ingin mendapatkan investor atau kegiatan publikasi lainnya. Sebagai bahan analitis untuk mengetahui besar pajak yang harus dibayar perusahaan atau lembaga keuangan di masa yang akan datang. Dan yang terakhir, sebagai strategis menganalisa pajak dan perencanaannya di masa yang akan datang. Prinsip akuntansi perpajakan. Agar perusahaan tidak melakukan kesalahan dalam proses penghitungan pajak, ada baiknya memahami prinsip-prinsip penting dalam akuntansi perpajakan, yaitu sebagai berikut. Ada 3 prinsip akuntansi perpajakan, yaitu ada 1. Kesatuan. Prinsip ini menyatakan bahwa sebuah perusahaan merupakan satu kesatuan ekonomi yang tidak dapat disatukan dengan entitas ekonomi lain, yaitu pemilik perusahaan atau lembaga lain yang secara hukum tidak memiliki hak. Yang kedua ada historis. Prinsip ini mengharuskan pencatatan keuangan secara real terhadap pembiayaan sebuah barang atau aset. Misalnya, apabila perusahaan membeli sebuah bangunan seharga 250 juta, tetapi dalam proses negosiasi akhirnya didapatkan harga sebesar 200 juta, maka pencatatan yang harus dibukukan adalah senilai 200 juta sesuai dengan kesepakatan akhir yang dibayarkan. Yang ketiga, ada pengungkapan penuh. Untuk mendapatkan hasil yang akurat, setiap pencatatan aktivitas keuangan harus disajikan secara informatif dan detail.
Bahkan kalau perlu, tambahkan catatan kaki atau lampiran penting sebagai referensi. Kemudian ada klasifikasi pajak. Sebelum melakukan pencatatan, sebuah perusahaan atau lembaga wajib mengetahui jenis pajak terutang yang menjadi kewajiban dibayarkan. Berikut ini adalah klasifikasi pajak berdasarkan cara pemungutannya, yaitu ada pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung dikenakan berdasarkan jumlah penghasilan atau kekayaan yang dimiliki sebuah perusahaan atau lembaga. Adapun besarnya telah diatur dalam Undang-Undang Perpajakan. Pajak langsung biasanya harus dibayarkan oleh wajib pajak dan tidak boleh diwakilkan atau dibebankan kepada orang atau instansi lain. Sedangkan untuk pajak tidak langsung adalah pajak yang dibayarkan saat terjadi sebuah transaksi keuangan. Pajak semacam ini bisa diwakilkan atau dibebankan pada orang lain. Contoh sederhana dari pajak tidak langsung adalah pembelian barang di mal atau pusat perbelanjaan. Harga yang kita bayar biasanya sudah termasuk pajak sehingga kita tidak perlu lagi membayar pajak ke pemerintah. Jadi yang membayar pajak adalah pemilik toko. Contoh perhitungan. Untuk menghitung dari pajak terutang, kita bisa menggunakan rumus berikut ini, yaitu 25% dikali PKP sama dengan PPh badan. PPh badan dikurang dari PPh dikurang PP pasal 23 berarti sama dengan utang pajak. Berikut ini adalah contoh soalnya. PT Berkah memiliki penghasilan kotor sekitar 7 miliar dengan PPh sekitar 2 miliar. PPh pasal 23 sebesar 1 miliar dan pengeluaran sebesar 42 miliar. Untuk mengetahui berapa PKP perusahaan, kurangi penghasilan kotor dengan pengeluaran. Yang berdasarkan rumus tersebut berarti PKP atau penghasilan kena pajak dari PT Berkah adalah 70 miliar dikurang dari 42 miliar yang merupakan pengeluaran. Jadi PKP-nya adalah sebesar 28 miliar. Jadi pajak terutang dari PT Berkah adalah 25% dikali dengan PKP, yaitu 28 miliar. Didapatkan hasil 7 miliar. Nah, 7 miliar ini kemudian akan kita kurangi dari PPh dan PPh pasal 23, yaitu 7 miliar dikurang 2 miliar dikurang 1 miliar. Yang didapatkan PKP atau pajak terutangnya adalah 4 miliar. Dan demikianlah hasil pencarian saya tentang konsep dasar akuntansi perpajakan. Apabila ada kesalahan tutur kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.